Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Wow, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Mari bangkit dari tempat duduk saudara. Kita mau kasih salam ke kanan kiri. Katakan shalom, selamat datang. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kita masih ada, kita kuat, kita masih bernafas. Semua karena Tuhan. Amin. Amin. Malah yang rindu lebih lagi mengenal Tuhan, kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya
buat setiap kami Tuhan, dalam setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna buat bangsa ini Tuhan, buat bangsa Indonesia. Kami mau mengangkat tangan kami mau mengangkat hati kami mau mengangkat suara kami buat bangsa kami tercinta Indonesia. Kami mau katakan Shalom, Shalom Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah kami rakyat di bangsa ini, diberkatilah pemimpin bangsa ini. Biar kami hidup rukun dan damai, sebab kami yakin dan percaya di sanalah berkat Tuhan akan tercurah buat bangsa ini Tuhan. Kami mau memberkati setiap pemimpin kami, Bapak Presiden kami Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran. Kami memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, kesehatan dan kekuatan, kemampuan ilahi ada buat presiden dan wakil presiden kami. Mari Kau tambahkan hikmat-Mu, mari Kau berkati Tuhan, beserta seluruh menteri dan setiap pemimpin-pemimpin daerah. Biar roh takut akan Tuhan ada buat setiap pemimpin kami, sehingga setiap keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan, dan untuk membawa bangsa ini makin hari makin maju, makin hari makin diberkati. Kami rakyatnya hidup damai, gemah ripah lojinawi, kami sehat, kami diberkati, kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati. Kami juga mengangkat tangan kami dan memberkati Rock International Ministry Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala senior kami, Bapak Timotius Teja Sukmana Tuhan. Engkau memberkati Pak Arifin dan juga Ibu Vivi. Engkau memberkati Gembala Rock Jabodetabek, Bapak Roni Daud Simean dan juga Ibu Nancy. Engkau juga memberkati Bapak Gembala sidang kami tercinta, Bapak Hartono dan juga Ibu Linda. Bahkan Engkau berkati setiap pekerja di tempat ini, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Biarlah roh-Mu ada buat setiap pemimpin gereja ini Tuhan. Biar perkataan-Mu Kau taruhkan, biar setiap apa yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan ilahi. Biar tanda-tanda ajaib dan mukjizat Tuhan menyertai dimanapun berada. Kau berikan kesehatan, Kau berikan panjang umur, Kau berikan kemampuan lebih dan lebih lagi, hikmat marifat-Mu lebih dan lebih lagi, agar setiap yang dilakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kemanapun setiap hamba-Mu melangkah, tanda-tanda ajaib dan mukjizat Tuhan terjadi. Ada banyak pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Rock Pantai Indah Kapuk. Biar Kau terus jadikan gereja ini mercusuar dimanapun kami berada. Kau berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi-Mu. Kami menjadi jemaat yang setia di hadapan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia. Dan kemanapun kami pergi dan melangkah, biar perkataan-perkataan ilahi itu yang keluar dari mulut kami, sehingga setiap orang yang melihat kami melihat Yesus dalam diri kami. Biar Kau berkati setiap kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Sebab itu hari ini kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami mau lebih lagi menyanyi, memuji Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang mau lebih lagi memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Seberapa di sini yang mau ikut ke kanan ke kiri bersama Tuhan? Saya mau lihat tangannya. Yes, haleluya. Aku ke kanan, ke kanan, ke kanan, kanan bersama Tuhan. Aku ke
Yesus pilihan kita. Tetap ikut Yesus. Amin. Yes. Sama-sama kita katakan, Oh Tuhan yang mulia,
Shalom semua warga kerajaan. Tahun ini tahun preparation, tetapi khusus bulan November ini kita itu harus memiliki perseverance, yaitu ketahanan di dalam menghadapi penderitaan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7, kita diberi contoh yang luar biasa tentang seorang hamba yang disebut Nabi, yaitu Ayub. Karena firman Tuhan berkata bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kita kan menantikan Tuhan. Kan sampai ada yang bilang sampai kapan? Firman Allah mengatakan bersabarlah, bertekunlah. Sabar dan tekun, saudara. Menarik sekali, nama asli saya itu artinya sabar dan baik. Di luar Tuhan sama sekali tidak sabar dan tidak baik. Tetapi di dalam Tuhan menuju apa yang diinginkan. Yang memberi nama itu kakek saya. Padahal saya ini di kalangan keluarga saya terkenal paling gak sabaran, saudaraku. Tetapi rupanya kalau dipanggil sabar, ada gunanya juga. Nah, firman Allah menunjukkan bagaimana dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Kalau kita benar-benar bisa perseverance di dalam menghadapi, maka untuk menerima janji Tuhan juga di Hebrew 6 ayat 12. Iman dan ketekunan menerima janji Tuhan. Kita lihat bagaimana pertama kali wanita pertama Hawa melahirkan sebetulnya anak kembar. Again, dia juga melahirkan Abel. Waktu Kain, siapa bayangkan 2 langsung kembar besar sekali. Dan dia belum pernah melihat ada wanita mengandung. Bayangkan dia tanya sampai kapan? Dia tanya pada Adam sampai kapan? Dia tidak tahu, ada batasnya. Mencapai 9 bulan 10 hari. Firman Allah mengatakan kita harus bersabar. Dan kita harus bisa menanggung penderitaan. Mungkin saya pernah lihat di sebuah mall, ada orang-orang, ada mama di situ, ada pemuda juga yang memegang mobil. Siapa yang paling lama tidak melepaskan tangannya, mobil itu menjadi bagiannya. Wah, mereka berjuang mati-matian bagaimana supaya tidak melepaskan tangan ini. Memang kita lihat syaratnya begitu dia ngantuk atau terlepas sedikit, gagal, dia tidak bisa. Tetapi kan ada hadiah. Demikian juga di dalam firman Tuhan Yakobus 12 ada the crown of glory, the crown of life yang dijanjikan. Dan penting tuh nama, saya pernah ketemu seseorang namanya bagus sekali. Namanya tahan uji. Luar biasa. Rupanya itu seki untuk hidup sukses. Tahan uji namanya, saudaraku. Luar biasa sekali. Karena itu bagi saudara yang saat ini melihat, apa iman itu cukup sola fide, only faith, no, faith dan ketekunan, faith dan kesabaran, makrotimeo, panjang sabar, dan juga hupomone, yaitu bertahan di bawah tekanan. Karena itu dikatakan kalau kamu bertekun, kamu akan jadi soko guru di dalam rumah Allahku, kata Yesus. Dan saudara harus tahu, saya seorang kontraktor dan seorang civil engineer. Kalau balok itu ada ya ada maksudnya kurang bagus, cor-coran oke lah. Tapi kalau kolom nggak bisa. Begitu kita ambil palu dan kita pukul ada bunyi prek, begitu bongkar. Karena dia harus menanggung beban. Setiap kepala keluarga yang mendengarkan saya, be strong in the Lord. Bagi setiap saudara menantikan janji Tuhan, saudara mendengarkan berita ini, ya, jangan melepaskan pengharapanmu. Jangan. Sebab ada upah yang menantinya, lebih dari mobil, tetapi mahkota kehidupan. Bagi mereka yang alami penderitaan, saya mengingat teman-teman kita yang sedang menderita. Saya mau beritahu, ada mahkota tersedia. Kita belajar dari Ayub sampai timbul hujan musim gugur dan hujan musim semi. God bless you. Amin. Mari tetap tekun. Mari tetap jaga pengharapan kita di dalam Yesus Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah menyerah. Haleluya. Saya sadar bahwa hari-hari ini dan ke depan ada pressure yang semakin besar. Kita lihat di dunia lain, di belahan dunia lain, saudara-saudari kita yang cinta Tuhan mengalami begitu banyak penganiayaan yang luar biasa.
kita mungkin tidak seberapa ya, tapi hati mereka tetap melekat kepada Tuhan. Mereka tidak tinggalkan imannya, mereka tetap tekun seperti tadi Pak Arifin katakan, betul ya, karena mereka melihat yang kekekalan. Haleluya. Kita lihat yang kekekalan. Kita sedang menanti upah Tuhan siapkan buat kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami banyak mungkin tekanan yang semakin besar, kekuatan kita hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Saya mengajak jemaat dan mengajar jemaat tempat ini dalam kondisi apapun tetap belajar bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Bersyukur itu kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Just sederhana aja bersyukur ya. Jangan terlalu lihat masalahmu terlalu besar, tapi belajar bersyukur memandang Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Sekalipun ku berjalan, Menopang hidupku.
satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang terlalu setia buat kami. Meskipun kami tidak setia pun, Engkau tetap setia, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau bersama kami. Bangun, kuatkan setiap kami, nasihati kami, tegur kami dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membawa kami gereja-Mu seperti yang Engkau siap untuk menjadi mempelai-Mu, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, bersama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, toleh kanan kiri saudara. Katakan, kau hebat hari ini, kau luar biasa. Cantik banget hari ini. Hari ini kau ganteng banget hari ini. Bukan hanya hari ini ya. Haleluya. Saudara masih semangat hari ini, amin. Bersukacita di hari-hari yang terus penuh dengan tekanan. Tapi percayai Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Saudara bersyukur bahwa kita sedang dibawa Tuhan untuk terus menanti kedatangannya. Rupanya tema gereja kita ini bukan hanya dari gereja kita aja. Rupanya kalau saya nonton di YouTube, di podcast, ada banyak gereja, ada banyak hamba Tuhan yang sedang terus mengingatkan tentang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Jadi saya pikir diteguhkan segala sesuatunya, ya. Makanya kita yang masih diberi waktu untuk hidup ini, tema demi tema Tuhan pakai buat kita, menolong kita. Kita memasuki tema kita di mana kita dibawa untuk makin tekun, ya, punya daya tahan yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, pagi hari ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, termasuk mungkin ini satu teguran atau nasihat. Minggu-minggu terakhir ini memang Tuhan banyak bicara kepada saya, Tuhan banyak ya meneguhkan kepada saya. Kita akan memasuki hari-hari yang semakin gelap. Kita akan memasuki hari-hari yang semakin tidak menentu, ya. Saudara, di Timur Tengah memang lagi damai, tapi gersang, saudara, ya. Artinya tidak untuk selama-lamanya. Toh kalau bisa tahun depan damai, ya puji Tuhan. Tapi Alkitab pernah ngomong di Timur Tengah tidak akan pernah ada damai, ya, karena Tuhan sudah nubuatkan peperangan akan terjadi. Kalau peperangan terjadi, maka kita udah tahu apa dampaknya, betul ya? Harga minyak dan semuanya, perekonomian akan berdampak, Bapak Ibu, ya, termasuk saudara dan saya. Kita akan mengalami itu. Nah, mungkin hari-hari ini kita juga akan mengalami. Makanya saya ingin memberi pesan buat kita. Yang Tuhan ingatkan, bicara banyak buat saya. Satu kata ini namanya persediaan, ya. Baik persediaan, tentunya persediaan di dalam, baik di dalam roh saudara maupun jiwa saudara maupun tubuh dan kehidupan saudara, ya, supaya kita bisa seimbang. Nah, slide saya dulu. Kita sedang dibawa Tuhan untuk running terus, ya, running the race with endurance, ya, menjalankan perlombaan kita ini dengan tekun, dengan daya tahan. Nah, banyak orang jaga stamina tubuhnya, tapi hari-hari ini atmosfer yang ada, banyak amat Tuhan tidak menjaga stamina rohaninya. Pagi hari ini Tuhan ingatkan saudara, supaya saudara jaga stamina rohani saudara. Itu jauh lebih penting, ya, karena itu dibawa nanti waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, running atau menjalankan perlombaan ini dengan tekun. Ya, next saja. Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama adalah begini, next aja. Yang pertama adalah kata ini, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya begini, itu yang saya sering sampaikan buat kita. Ingatkan diri kita yang membuat kita letih, capek, karena kita ngikuti perlombaannya orang lain. Itu membuat kita capek hari-hari ini, letih. Karena kita mau ngikuti perlombaan yang tidak diwajibkan buat kita. Ya, makanya ayo
semua jemaat tempat ini untuk temukan perlombaan apa yang Tuhan beri buat masing-masing saudara dan saya. Dan tidak perlu mengikuti perlombaan orang lain. Saudara tidak akan pernah bisa, karena Tuhan tidak kasih kemampuan untuk itu. Betul ya? Tuhan tidak kasih kesembuhan. Jangan kejar apa yang diwajibkan buat saudara dan saya. Jangan terlalu mengejar itu. Dan kita hari ini begitu letih, capek. Ya saya pikir karena salah sendiri kita ini. Ya, karena kita terlalu ngejar apa yang orang lain kejar. Kita kejar itu, kayaknya capek sendiri, saudara. Ya, dan saya mau saudara tetapkan di saudara, temukan perlombaan yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Masing-masing perlombaan Tuhan punya kasih karunia-Nya masing-masing. Amin. Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan kasih kemampuan. Ya, yang buat kita tidak mampu, ya tadi, karena kita mau ngikuti perlombaan orang lain. Wah, enak ya itu ya. Oh, asik ya. Padahal kita tidak ada kemampuan di situ. Jadi yang pertama Tuhan ingatkan ini, temukan perlombaanmu dan hidupi itu perlombaan itu. Bagaimana Pak saya tahu perlombaan saya? Just simple adalah temukan karuniamu, temukan potensimu, temukan semua area gifting yang Tuhan beri buat kita, dan kerjakan aja itu. Ya, saudara akan mengerjakan apa yang karunia yang kuat yang Tuhan taruh kepada saudara. Sudah, saudara. Saya dan istri dikasih karunia, salah satunya adalah hati gembala. Ya saya akan menggembalakan itu dengan otomatis, betul enggak, Bapak? Ya itu akan bekerja otomatis saja. Saudara, saya tidak perlu menjadi nabi, betul enggak? Saya tidak perlu jadi penginjil yang saya harus pergi kemana-mana. Ya, saya tidak usah ngikuti itu, meskipun rasanya wow begitu ya. Ada orang-orang memang dikasih anugerah Tuhan, memang dia bisa terkenal, Bapak Ibu. Tapi tidak semua kita harus terkenal. Memang ada orang-orang tertentu memang ya itu saya pikir privilege lah Tuhan ya. Dan Tuhan kasih kemampuan dia memang untuk terkenal. Ya, tapi kita mencoba untuk supaya bagaimana kita pun jadi terkenal. Dan itu yang bikin capek kita. Betul ya? Jadi ayo tidak usah berusaha untuk mencapai sesuatu di mana Tuhan tidak beri itu buat kita. Tidak perlu, sudah. Termasuk gereja kita. Ya, karena saya tahu gereja ini punya kekuatan dan kemampuan apa. Dan saya ngikuti aja kemampuan yang kekuatan yang Tuhan beri buat gereja kita. Kita tidak perlu ikut-ikutan, betul enggak? Saya kemarin ada quote yang ya cukup mengena juga. Dia ngomong begini, strategi kita boleh copy, tapi rezeki tidak bisa kita paste. Betul? Strategi bisa kita apa? Copy, tapi rezeki tidak bisa kita paste, Bapak Ibu. Nah, kita mau paste rezekinya orang. Oh, harus begitu. Oh, harus begitu. Akhirnya pengejaran kita bikin capek kita. Bikin lelah kita, Bapak Ibu. Ya. Kasih tahu kanan kiri saudara, hidupi perlombaanmu aja, ya. Yang single, ya single, it's okay. Yang double, suami istri, ya ada perlombaannya masing-masing, betul enggak? Ya, dan tidak usah saling iri, Bapak Ibu. Dan tidak usah merasa minder yang single. Yang single katakan amin. Ya, tidak perlu iri dan tidak usah insecure. Bahwa yang lebih tinggi yang sudah menikah, single ya kasta ke-3, ke-4 lah. Tidak ada, saudara, kita setara semuanya, equal, betul? Baik yang single maupun yang double. Punya kesulitannya masing-masing, betul? Ya, yang double ya Tuhan kasih kemampuan, tidak apa-apa. Yang single Tuhan kasih kemampuan. Yang penting saudara tahu tujuan Tuhan, dan itu lomba yang Tuhan beri, dan ikutin aja perlombaan itu. Just ikuti aja. Sebab ingatkan tadi Pak Arifin ngomong, toh pada akhirnya yang kita kejar bukan yang fana ini, Bapak Ibu. Yang kita kejar adalah makta kehidupan yang Tuhan siapkan buat kita. Itu yang membuat kita tekun nantinya. Ya, itu yang membuat kita sabar menanggung apapun dalam hidup kita. Saudara, ingatkan baik-baik. Alkitab sudah ngomong banyak, yang dikejar orang di dunia ini akan digoncang semua sama Tuhan. Benar ya? Semua akan digoncang.
Bukan di bumi aja, tetapi di langit. Medsos terakhir ini dihebohkan dengan satu ada gerakan di langit, ya, di galaksi, di mana itu menyerupai, ya, bilang katanya kayak alien, ya, padahal bukan alien, tapi ada benda langit yang sedang mau terbang dan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan sangat besar. Ini di medsos pada rame ditemukan oleh NASA. Saudara, saya ngerti bahwa akan ada goncangan juga di langit. So, tidak usah kaget nantinya kalau langit terjadi banyak hal yang kita tidak pernah lihat. Terjadi banyak goncangan. Tapi ketahui, orang yang hidup dalam kerajaannya tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Makanya ikutin lombanya Tuhan, amin. Tinggal tenang aja di situ. Haleluya. Ya, tidak usah niru orang. Ya, boleh niru apa? Strateginya, betul. Tapi jangan tiru apa? Rezekinya. Rezekinya masing-masing, saudara. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang ngomong, waduh Pak, kalau saya kaya, saya akan berkorban buat pelayanan Tuhan. Allah, yang sekarang aja ndak ada kok menunggu kaya. Betul? Betul ya? Yang sekarang aja susah begitu ya. Sudahlah. Itu cuman halusinasi aja, saudara, ya. Delusi aja. Ya. Haleluya. Yang kedua, next. Ikuti perlombaan. Nah, yang kedua adalah gini, Alkitab tadi ngomong ayat itu, untuk ikuti perlombaan itu sampai sukses, sampai finish, tanggalkan semua apa? Beban dan dosa. Nah, ini zaman dulu, zaman waktu ditulis Alkitab ini memang jemaat itu ngalami kesulitan dalam hal penganiayaan. Ya, begitu, wow, ada dosa-dosa tertentu zaman itu. Dan kalau zaman sekarang mungkin bebannya berbeda kali ya. Beban-bebannya berbeda, beban kekhawatirannya berbeda. Cuman ada dua hal yang menjadi beban dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Yang pertama adalah relasi. Relasi yang rusak itu beban berat. Betul ya? Betul. Betul. Dalam rumah tangga, suami istri, termasuk keluarga, orang tua dan anak. Kalau ada relasi yang retak, itu beban, saudara. Beban besar. Makanya Alkitab itu ngomong kan, hendaklah kamu saling mengasihi, saling mengampuni, betul enggak? Itu menjadi gaya hidup kita. Relasi yang mau kuat, ya izinkan kasih dan pengampunan itu bekerja. Itu menjadi gaya hidup aja, saudara, ya. Dan selesai. Dan saya tambahkan kata delete yang sering saya ngomong, betul? Sering-sering delete, saudara. Jangan disimpan semua di hadis otak kita. Semua kesalahan, pelanggaran pasangan kita, anak-anak kita, ya teman-teman kita. No, delete, saudara. Katakan delete. Selesai. Ya, Alkitab ngomong kasih menutupi banyak dosa, betul enggak? Ya sudah, kerjakan aja Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak bisa salah, betul enggak? Betul, tapi belajarlah tutupi semuanya dengan kasih Tuhan. Belajar hidupi kasih Tuhan. Itu membuat relasi kuat. Yang pertama adalah relasi. Itu menjadi beban kehidupan kita. Orang yang relasinya retak, sulit saudara akan mengikuti perlombaan Tuhan. Karena apa? Dia mikirin aja itu permasalahannya dia terus, betul enggak? Hatinya udah beres, sudah sakit hati lah, apalagi roh yang sedang bekerja ini kan roh ketersinggungan, Bapak Ibu. Benar? Gampang tersinggung, ya, gampang tersinggung. Gembalanya noleh dikit aja tersinggung lah, susah, saudara. Benar enggak? Gembalanya enggak nyalamin aja tersinggungnya minta ampun, saudara. Ya, hanya karena teman omongan orang aja yang enggak sesuai kita udah tersinggung. Saya harap tidak ada di tempat ini. Keluarga adalah keluarga. Betul? Ingat Pak Arif ngomong kita bukan saudara seiman, kita saudara sekandung. Kasih ketahu kanan kirimu, kamu saudara sekandung. Ya, saudara sekandung. Jangan ada yang memisahkan kita, kata firman. Hanya karena ketersinggungan, saudara. Ya, saya sedih kadang-kadang kalau ada jemaat Tuhan yang tidak ada di tempat ini. Ya, saya dengar di gereja lain. Ya, saya harap tidak ada di sini. Ya, hanya tersinggung dengan perkataan orang, dia pindah gereja. Aduh, saya pikir kapan dewasanya, betul nggak? Ingat, pilihan kita untuk dewasa tidak ditentukan dengan semua kondisi yang di luar, tapi kita munculkan yang di dalam, saudara dan saya. Haleluya.
Jadi yang kedua, ya tanggalkan beban. Yang pertama, beban yang besar itu adalah relasi kita. Yang kedua, yang menjadi beban saudara dan saya ke depan, kalau kita tidak tanggulangin dan kelola dengan baik, yang kedua adalah keuangan. Dan hari-hari ini banyak orang stres karena keuangan. Salah satu yang saya lihat kenapa mereka stres, salah satunya karena mereka tidak kelola. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hatinya tidak memiliki rasa cukup, rakus, serakah, mau semuanya. Kenapa? Karena ngikuti perlombaan orang. Karena ngikutin perlombaan orang. Alkitab ngomong cukup. Siapa yang bisa makan? Siapa punya tempat teduh? Ada jemaat di sini yang tidur di kolong jembatan Angke? Tidak ada. Sudah punya rumah, mungkin sewa, it's okay. Ada tempat teduh, betul? Sudah masih bisa naik angkot, betul? Nah, ada mobil, ada motor, betul nak? Ada yang datang dari sini, dari Bogor jalan kaki, ada enggak? Tidak ada kan? Alkitab ngomong, is enough. Is enough. Cukup. Untuk itu bisa, betul? Yang susah itu apa? Gaya hidup. Orang Jawa bilang kakean gaya, kebanyakan gaya. Padahal kita tidak punya kemampuan untuk bergaya itu, saudara. Benar, saudara. Betul, saudara. Yang kedua, karena gengsi. Betul? Apa kata orang? Apa kata tetangga? Apa kata keluargaku? Saudara, kita di-drive dengan gengsi, saudara. Makanya banyak kesulitan dalam keuangan kita, betul nggak? Ya, itu banyak, saudara. Tapi kalau kita merasa rendah hati dengan semua kemampuan, kita kelola baik-baik. Wow, tenang. Makanya ayo jemaat Tuhan tempat ini, temukan kemampuan batasan keuangan saudara dan saya, betul? Hidupi di situ. Ya, tidak usah bersaing dengan hal lain. Temukan kemampuanmu apa. Betul, temukan aja. Hidupi, saudara. Dan yang kedua, ini pesannya buat setiap kita, termasuk saya. Kikis. Kurangi semua pengeluaran-pengeluaran yang terlalu besar dalam hidup kita, yang itu kalau tidak dipakai atau tidak kita kerjakan, it's okay kok. Ganti dengan hal-hal yang jauh lebih murah supaya kamu bisa saving itu. Betul ya? Supaya kamu bisa saving. Hari-hari ini ke depan kamu harus saving. Jangan nanti waktunya tiba kesulitan datang, saudara kebingungan tuh itu, dan saudara stres. Katakan amin. Apapun, ayo apapun, hobimu, apapun itu. Ayo, yang bisa diganti-ganti, saudara. Benar enggak? Ya, bisa diganti dengan yang jauh lebih irit dan fungsinya sama. Betul enggak? Fungsinya sama. Kalau engkau punya kemampuan uang, kau healing ke luar negeri, oke. Okay. Tapi tidak semua healing harus ke luar negeri. Nah, ada orang paksakan diri. Kenapa? Karena gengsi, Bapak Ibu. Kalau mau ke luar negeri ya saudara saving, betul enggak? Memang khusus untuk itu, betul enggak? Iya, tapi tidak usah diusahakan bagaimana caranya. Saya mau tanya, apakah anak kita harus sekolah di luar negeri semuanya? Enggak. Jangan push. Jangan paksa kemampuan kita. By faith Pak, by faith. Enggak, ngawur itu. Itu karena gengsi. Betul, karena gengsi. Tapi kalau engkau mampu, enggak apa-apa. Dengan alasan kadang-kadang kita kan begini, Pak saya mau beri yang terbaik buat anak kita. Tapi tidak ada kemampuan masalahnya. Halo? Itu yang bikin kita sulit. Itu menjadi kita beban dalam pertandingan kita mengiring Yesus Tuhan. Betul ya? Tapi engkau punya kemampuan, tidak apa-apa loh Bapak Ibu, saya tidak melarang ya. Tidak melarang saya. Kalau engkau punya kemampuan, it's okay. Jadi ayo kurangi, ganti semua apapun pengeluaran kita yang memang itu besar dan bisa digantikan dan fungsinya sama. Ayo belajar ganti untuk itu. Saving untuk itu. Sudah dompetnya nipis, masih harus ngafe di tempat yang ternama lagi.
Betul? Hanya untuk apa? Konten aja. Stop. Betul? Oh, itu bikin sulit kita. Itu makanya banyak anak Tuhan jadi beban di sana, saudara. Betul, banyak beban. Beban yang pertama karena apa? Relasi, ya. Relasi. Makanya kalau ada relasi yang kurang baik, ayo izinkan kasih pengampunan Tuhan bekerja di sana. Ya. Yang kedua karena keuangan. Ayo kelola benar-benar, saudara, keuangan kita baik-baik. Ya, kelola baik-baik dengan hikmat Tuhan. Belajar rendah hati, saudara. Ya, tidak usah tiru orang. Ya. Yang penting ini adalah maksimalkan apa yang kita bisa maksimalkan. Tidak usah gengsi, tidak usah malu kalau engkau harus jualan. Betul? Tidak usah malu. Yes, okay. Kalau itu bisa menjadikan sumber keuangan saudara, betul enggak? Tidak masalah, Bapak Ibu. Jangan malu, jangan gengsi. Kalau ada orang ngeledek itu satu begini. Kalau sudah kacau hubungan, dia ngomong gini, makan itu cinta katanya. Betul? Betul enggak? Ya? Betul enggak? Pak Arab ini pernah ngalami kali. Enggak juga ya, Cibuli Anda ya. Enggak Cibuli, buktinya awet sampai sekarang. Kadang-kadang begitu ya, anak-anak muda sekarang makan itu cinta. Yang kedua sama sudah, makan itu gengsi. Betul? Betul enggak? Makan itu gengsi. Hanya untuk konten aja. Dan akhirnya kita mengalami kesulitan kita sendiri. Saya berdoa, saya tahu Tuhan ingin memberkati semuanya. Tapi hanya kepada orang yang sanggup dipercaya oleh Tuhan. Ya. Amin. Saya juga belajar sampai hari ini. Ya, sama istri. Yang nomor satu, pengakuan saya kepada Tuhan. Setiap kali ada berkat Tuhan beri buat kami, saya ingat ini datang dari Tuhan. Saya ngakui bahwa Tuhan Raja atas hidup kami, juga Tuhan atas keuangan kami. Makanya kami belajar mengembalikan perpuluhan. Itu sebagai tanda Tuhan, Engkau yang berkuasa atas keuangan kami. Kalau bukan Tuhan yang buka pintu berkat, kami tidak bisa nikmati ini. Kami kembalikan perpuluhan bukan karena kami suap Tuhan, tidak. Karena itu tindakan iman kami. Engkau Raja atas keuangan kami. Engkau Tuhan atas keuangan kami. Bukan untuk suap Tuhan. Saya tidak takut dikutuk, tidak. Tuhan sudah mati kok di atas kayu salib, betul? Nah, itu sebagai bentuk iman, penyataan kami. Dia Raja. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, tidak ada. Makanya kami belajar kembalikan. Sama Tuhan belajar untuk itu. Saudara percaya Yesus Tuhan? Termasuk keuangan saudara? Ayo buktikan, tunjukkan kepada Tuhan. Di luar sana, medsos, ya banyak hamba-hamba Tuhan juga sih yang menentang perpuluhan, betul ya? Ya banyak sih orang ngikutin karena enak ya, tidak kembalikan. Hati-hati aja ya. Saya tidak mau jemaat Tuhan di sini. Saya tetap ngajar. Jadikan Tuhan, tetap Tuhan juga atas keuangan kita. Haleluya. Karena di sana takut hamba Tuhannya jadi kaya raya. Saudara, saya mau tanya jujur ya jemaat Tuhan ini. Kalau saya sama istri diberkati kaya raya, saudara senang atau enggak? Yang saya ngomong jujur aja saya, ya. Tapi saya tahu sama istri tahu batasannya. Saya ngerti batasannya. Haleluya. Saya ngerti batasan yang kami harus buat. Untuk apa berkat itu? Ya kami belajar sampai hari ini. Amin.
Kasih tahu kanan kirinya, cukup ya. Miliki rasa cukup ya. Dan yang terbaik yang saudara bisa kerjakan ya. Ayo, apa yang bisa menghasilkan uang, ya kerjakan, tidak usah gengsi ya, tidak usah malu, apapun itu bentuknya, ya kerjakan, ya kerjakan, ya tidak apa-apa saudara, it's okay, ya. Ada orang malu jadi Grab, siapa ngapain malu, betul, ngapain malu, tidak perlu malu. Istri saya dulu saya waktu di Samarinda, kami jualan sabun cuci. Meskipun kami hamba Tuhan, saya full time. Karena gaji saya kecil. Saya jualan baju batik, saudara. Dikirim cici saya dari Semarang ke Samarinda, kami jualan. Meskipun toh akhirnya banyak saya yang kasih ke orang-orang, saudara. Tidak punya jiwa bisnis saya. Susah Pak Edi. Susah. Toh pada akhirnya saya kasih aja. Ya memang kurang lah jiwa bisnisnya, saudara. Ya saya tidak usah paksakan, betul lah. Karena itu bukan perlombaan saya, betul lah. Kalau saya jadi bisnismen, bersainglah saudara dengan saya nanti. Nah, karena itu bukan perlombaan kami tahu. Sejak saat itu sampai hari ini kami tahu batasannya. Haleluya. Ya, mau enjoy ya, jangan ada beban-beban yang tidak penting buat kita, betul? Kita sedang ikuti perlombaan ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Suami istri sepakat, ya, jangan berkelahi terus karena uang. Sepakat apa? Untuk apa? Ya, sepakat, paham, terus berdoa mau apa kita? Apa yang bisa kita kembangkan? Apa yang kita bisa maksimalkan dalam hidup ini? Yang kalau menghasilkan uang apa? Silahkan. Suatu hari saya ketemu seorang hamba Tuhan dan dia punya kemampuan mengajar meskipun dia full timer. Saya ngomong, sebelum ini Bapak apa? Saya mengajar Pak dulu sekolah. Ngajar aja. Betul enggak? Enggak ada salahnya ngajar, saudara. Ngajar apa Bapak? Guru agama apa? Agama apa? Kristen. Oh iya benar, saya ngomong. Saya ngomong, monggo, enggak apa-apa. Maksimalkan, betul. Maksimalkan, saudara. Haleluya. Haleluya. Kita kan punya full timer, selain Pak Janus ada Indra juga itu. Nah, dia punya kemampuan cuci AC, saudara. Meskipun semua AC di gereja ini kan dia yang bersihin. Saudara nikmati ya, saudara berterima kasih buat dia. Tapi di luar itu, saya ngomong sama dia, kamu bekerja. Itu kemampuan yang bisa menghasilkan. Dia nge-grab naik motor. Setelah selesai ngantor, saya izinkan, silakan, tidak apa-apa, monggo. Haleluya. Sekali lagi tidak usah gengsi, amin. Tidak usah gengsi, saudara. Di hari-hari ke depan akan semakin sulit. Yang bisa kita saving. Hentikan kalau perlu, stop semua pengeluaran yang tidak ada gunanya, yang tidak ada fungsinya. Hanya untuk ngisi medsos dan hanya untuk memuaskan kesenangan pribadi. Stop. Ya, jangan habis. Kecuali engkau mampu ya. Sekali lagi, kecuali engkau memang ada uang khusus untuk itu, silahkan, saudara. Ya, untuk nikmati. Haleluya. Yang kedua adalah selain beban dosa. Ya. Ini juga perintang terbesar. Ada banyak saya melihat anak-anak Tuhan masih jatuh bangun dengan dosa yang sama. Dosa-dosa keturunan yang terus dikerjakan. Ya, saudara percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk mematahkan semua dosa kita. Tidak ada kutuk dosa, tidak ada kutuk hukum Taurat, tidak ada kutuk maut, kata firman. Kita bisa bebas dari itu dan free. Ya. Makanya ayo, kalau ada dosa apapun yang masih merintangi kita anak-anak muda, pornografi lah, apapun bentuknya, ada Yesus yang sudah mati buat kita. Kita bisa free. Ya. Jangan izinkan kita diperbudak oleh apapun ya, yang menghalangi kita untuk maju, untuk lari ya, dengan perlombaan yang Tuhan beri buat kita. Apapun bentuknya yang menghambat kita. Ayo, stamina kita, rohani kita harus kita jaga, amin.
Ya, bukan hanya tubuh aja. Saya ini kan sering ngomong, negor kadang-kadang ya. Boleh saudara jaga stamina tubuhmu. Tapi kalau engkau bisa untuk itu, engkau harus bisa untuk rohani kamu. Kalau engkau bisa bayar itu untuk stamina tubuhmu yang fana, kata firman, engkau harusnya bisa untuk yang rohani, yang untuk kekekalan nanti. Benar saudara. Saya seringkali tegur. Ya, karena kekekalan itu jauh lebih penting. Sudahlah saudara, bukan berarti yang fana atau tubuh kita tidak penting ya, tetap penting saudara, harus tetap dijaga ya. Tapi jangan lupa saudara jaga stamina rohani saudara. Amin. Termasuk salah satunya dengan ibadah ini, saudara. Ibadah itu bukan hanya ritual, benar enggak? Ibadah ini salah satunya memang benar, di mana Tuhan hadir bersama saudara dan saya, dan Dia ingin menjumpai saudara, memberi kekuatan yang baru buat kita. Ya, saudara. Kenapa banyak orang capek? Karena tidak punya ritme yang benar dalam kehidupannya. Tidak punya balance kehidupannya itu benar antara roh, jiwa, dan tubuhnya. Nggak boleh bekerja, tapi jangan workaholic. Engkau harus tahu waktu kapan mesti istirahat, betul? Ya, dijaga, punya ritme saudara. Yang suka begadang berhenti, ayo. Saudara bukan kelelawar, betul? Saudara bukan Batman, saudara Superman. Enggak, saudara. Ya. Nah saudara, iya benar, itu ritme yang harus saudara jaga, benar. Saudara jangan begadang, saudara. Pak, tapi pekerjaan saya mengharuskan saya begadang. Ya, saudara pikir panjang untuk itu. Karena engkau tidak didesain untuk itu. Haleluya. Next. Yang ketiga adalah berlomba dengan apa? Tekun. Di dalam tekun ada kesabaran, betul? Di dalam tekun ada daya juang, ada daya tahan. Makanya rohani saudara perlu dirawat. Benar enggak? Karena kekuatan kita ini bukan tubuh, tapi yang di dalam saudara. Firman yang kita makan tiap hari, renungkan, itu sumber energi buat kita. Ada istilah sekarang namanya spiritual fat. Spiritualnya banyak lemaknya, istilahnya. Bukan tubuh aja yang banyak lemak. Saudara, kalau tubuh banyak lemak, saudara tahu kan apa yang terjadi, benar enggak? Ya, kita gampang lemes, betul enggak? Gampang capek, betul enggak? Ya, ngantuan, betul enggak? Ya, semuanya saudara, termasuk spirit kita. Kalau kita tidak menjaga dan kita latih dalam kehidupan kita. Saya bersyukur sampai hari ini, tahun ini, saya lahir baru 1987 saya lahir baru. Berarti saya sudah melayani Tuhan sampai tahun ini 87, 2025 kurangi 87, 38 tahun. Nah, itu orang bisnis cepat. Ya, simpuannya kan jalan, tahu, saudara. Ya, yang ngomong duluan kan Pak Edi, ya, tahu dia. Ya, yang rohani agak susah, saudara. Agak susah, saudara, hitung-hitungan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya belajar untuk menjagai sampai hari ini. Spiritual, spirit itu penting, Bapak Ibu, betul? Itu kekuatan kita, saudara. Ya, jaga. Makanya yuk berlomba dengan tekun, apapun halangannya, apapun rintangannya. Ingat, sabar, tekun, berjalan terus, berlari terus. Tidak boleh apapun yang boleh merintangi kita untuk kita sampai tujuan ilahi bersama dengan Tuhan kita selama di bumi ini. Apapun rintangannya. Nah, saya bersyukur sampai hari ini, saya hampir 16 tahun mengembalakan tempat ini. Saya melihat jemaat Tuhan hari ini tetap tekun, setia. Meskipun saya tahu ada begitu banyak permasalahan, ada banyak tekanan yang menghampiri saudara. Buktinya saudara masih tekun sampai hari ini. Oh, haleluya. Dan yang terakhir, next. Karena apa? Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapa saksi-saksi itu? Kata firman adalah pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Wow, saudara lihat hamba-hamba Tuhan di Alkitab, siapa yang tidak mengalami tekanan? Semua mengalami cobaan, tekanan, betul? Tapi mereka menang. Dan itu saksi kita. Next saja.
Nah itu. Saat kau berlari ingat ada saksi. Pahlawan-pahlawan iman. Dia bersorak. Ayo, come on. Harry, come on. Teguh, come on. Akyong, come on. Berdiri, come on. Kamu bisa berlari. Amin. Dia sudah membuktikan. Sesulit apapun yang nanti kita hadapi, jangan lupa ada saksi-saksi yang sudah terbukti, amin, imannya. Dia akan support kita. Siapa saksi-saksi yang lain? Saudara dan saya. Ini menjadi saksi yang menjadi support setiap kita. Haleluya. Makanya ayo jaga mulut perkataan kita. Ucapkan perkataan yang membangun orang-orang, betul? Diberi kasih karunia, bisa, come on. Saya bersama dengan kau. Kita akan lewati bersama-sama. Haleluya. Jangan doanya syukur Tuhan, syukur. No. Ayo kita beri support, amin. Ya. Untuk supaya kita terus berjalan. Jadi teman-teman, ayo jangan jadi ada apapun juga dalam hidup kita yang menjadi berhala dalam hidup kita, betul ya? Itu menjadi dosa merintangi kita, apapun, termasuk pekerjaan kita. Amin. Apapun, termasuk hobi-hobi kita, apapun, termasuk medsos kita. Jangan jadi berhala. Saudara pernah lihat di medsos itu kadang-kadang anak atau anak-anak remaja yang dirantai dalam penjara, terus dia merem, terus dia, betul? Pernah ya? Dia dirantai, masih muda, tapi dia merem di penjara itu sendirian, dirantai tangannya, tapi tangannya begini terus. Saudara kenapa? Tahu kenapa dia? Kecanduan. Saya takut orang kecanduan mimpinya juga begini terus. Ini scroll. Wow. Kalau kita itu gunakan ilmunya firman ini enak, saudara. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami ya secukupnya. Scroll secukupnya. Kecuali untuk bisnis saudara ya. Kecuali untuk bisnis saudara. Konten tidak usah berlebihan. Haleluya. Ayo berlari terus, ingatkan. Dan yang paling terakhir, next. Ini ayat penting saudara. Ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dia yang memulai dengan iman kita. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dia yang memulai, dia akan terus melanjutkan sama akhir. Bukan dengan kekuatan kita. Makanya yuk dalam berlomba kita, di tengah kesulitan apapun yang kita hadapi, ingatkan fokusnya kepada siapa? Yesus. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Kenapa kok dikasih kata salib di situ? Karena di situ sudah ditukar segala sesuatunya. Karena disitulah letak kemenangan kita. Disitulah letak kekuatan kita, amin. Disitulah letak kemuliaan kita. Salib Tuhan Yesus. Jadi kalau menghadapi apapun, ingatkan saudara, Yesus, dia sudah selesai di atas kayu salib. Tapi aku gagal, dia sudah selesai. Kegagalan kita sudah ditanggung di sana. Engkau bisa bangkit kembali karena kasih karunia-Nya. Tapi aku masih jatuh bangun dengan dosa yang sama, Pak. Yesus pandang kepada dia, amin. Dia penuh kasih karunia dan anugerah-Nya buat kita berkemenangan. Agama menghakimi kita. Betul? Agama akan tunjuk kita, engkau layak, engkau tidak layak. Selesai hidup kamu. Tapi Yesus, dia datang untuk menguatkan kita.
Ada banyak saksi-saksinya. Come on, amin. Bangkit, lari, come on. Haleluya. Bersama-sama kita yang hidup menjadi saksi-saksi satu dengan yang lain. Makanya komsel itu penting, betul? Itu tempat kita saling mendorong, menguatkan, mengingatkan bersama-sama. Ya, untuk kita bersama-sama akhirnya selesai, garis finish sampai selesai. Amin. Ayo hilangkan semua beban kita apapun, dosa apapun. Fokus kepada Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Akan pernah ku sesali, main apa? Masa-masa di mana kami kadang-kadang putus asa, Tuhan ini gimana jalan keluarnya. Tapi kami belajar mempercayakan kepada Tuhan. Saya belajar sampai hari ini apa yang tidak bisa saya kendalikan, saya belajar mempercayakan kepada Tuhan. Tidak semua hal harus kita kendalikan dalam hidup ini, betul? Dan kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Kami melihat
lihat sendiri bagaimana perbuatan Tuhan itu dinyatakan. Ayo belajar pagi hari ini. Jangan dikendalikan semuanya. Betul? Apa yang tidak bisa kamu kendalikan, serahkan kepada Tuhan. Apapun, pekerjaanmu, anak-anakmu, studi masa depan, kesehatanmu, betul tidak? Ada banyak yang tidak bisa kita kendalikan. Jangan coba-coba kendalikan semuanya. Kau akan mengalami kesulitan. Belajar kendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Belajar percayakan kepada Tuhan kita. Saudara masih percaya dia sanggup? Amin. Dia sanggup. Kalau sudah percayakan Tuhan, ya sudah selesai. Alkitab ngomong tenang dan enjoy. Hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Izinkan dia bekerja dengan caranya. Haleluya. Ya, jangan kendalikan pasanganmu, jangan kendalikan anak-anakmu. Jangan kendalikan. Ada banyak bagian hidup kita yang kita harus serahkan kepada Tuhan. Untuk dia yang kendalikan semuanya. Mari persiapkan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat roti. Tuhan, terima kasih untuk isi hati-Mu buat kami. Engkau sedang mendidik kami untuk kami makin dewasa ke arah Engkau. Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Kalau di antara kami seringkali dikendalikan oleh gengsi, biar pagi hari ini kami belajar rendah hati ya Tuhan. Kami tidak mau belajar dikendalikan dengan apa kata orang, berlebihan. Kami tidak mau dikendalikan nanti orang ngomong apa, nanti keluarga aku ngomong apa. Malu, semua bisa, kok aku enggak. Ayo belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Kalau engkau rendah hati, Alkitab sudah jelas, dia akan meninggikan orang-orang yang merendahkan dirinya. Pelan demi pelan waktu Tuhan akan tinggikan engkau. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami. Kami masih sombong ya Tuhan. Masih gengsi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
Kami bersyukur Engkau selalu setia buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih kuasa-Mu yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesetiaan-Mu untuk mendampingi kami, menguatkan, menasihati kami. Tuhan terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Saat kami meminum darah-Mu, ada kehidupan Tuhan mengalir atas tubuh kami, atas jiwa dan roh kami. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Adik-adik kita, anak-anak rocky kita yang luar biasa ini. Wow. If you say yes, I will say yes, yes, yes. No, I will say no, no, no. Yes, I will say yes, yes, yes. Ikut Yesusku. If you say yes, I will say yes, yes, yes. No, I will say no, no, no. Yes, I will say yes, yes, yes. Ikut Yesusku. If you say yes, I will say yes, yes, yes. No, I will say no, no, no. Yes, I will say yes, yes, yes. Ikut Yesusku. Ikut Yesusku. Ikut Yesusku. Oke. Silakan orang tua tumpangin tangan anak-anakmu, berkati masa depannya, berkati anak-anakmu. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan terus anak-anak kami dalam tangan-Mu. Kami persembahkan roh, jiwa, tubuh mereka di atas mezbah-Mu. Biar kehendak Tuhan yang sempurna yang jadi buat anak-anak kami. Mereka akan bertumbuh sehat, kuat, roh, jiwa, dan tubuhnya. Dipelihara Tuhan sempurna, dicukupkan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus, hikmat ilahi Tuhan ada bersama mereka. Takut akan Tuhan ada bersama mereka. Biar mereka menjadi seperti yang Tuhan mau atas mereka. Berkati kedua orang tuanya, hikmat-Mu atas mereka, urapi mereka untuk mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Tuhan saat ini bukakan pintu surga-Mu. Berkat surga dilimpahkan atas umat-Mu. Dalam rumah tangga mereka terus karuniakan kerukunan.
umatmu